Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Babang Servis. Oke guys, di kesempatan kali ini kita kedapatan servisan ini Vivo V9 ya. Diceritain oleh yang punya, ini kronologinya itu jatuh dari motor ya, bisa dilihat ini layarnya retak. Dan ini kejadiannya 2 hari yang lalu ya. Ketika baru jatuh itu layarnya masih menyala, cuma garis-garis, tapi itu udah agak redup. Dan ini garis-garisnya udah redup sekali guys. Ketika saya hidupkan dan saya bawa ke tempat gelap, itu kelihatan garis-garisnya, cuma nggak terlalu jelas gitu loh. Oke, ya saya putuskan ini kendalanya berada di layar ya, atau di LCD ya. Ya, untuk selanjutnya tinggal kita copot saja, kita gantikan dengan LCD yang baru. Ya, seperti ini proses pencopotannya guys. Untuk pertama kita buka dulu untuk slot SIM di HP Vivo ini. Setelah itu tinggal kita copot baut penutup backdoornya ya, baut penahan backdoor ya. Ini di bagian bawah ini ada 2 baut. Ini bautnya baut berbentuk bintang ya. Ini tinggal kita copot saja guys. Ya, ini lumayan kuat ya benturannya ya, sampai LCD-nya hancur seperti ini layarnya guys. Ya biasanya sih kalau jatuh dari motor bengkok ya, cuma untungnya ini nggak bengkok. Untuk area frame-nya masih lurus, hanya saja LCD-nya udah hancur seperti ini. Ya, ini bautnya udah terbuka ya. Tahap selanjutnya itu kita buka backdoornya ya. Nah, untuk pelepasan backdoor di sini saya menggunakan bantuan plastik ini ya. Ini plastik untuk pembuka area backdoornya, bisa juga menggunakan kuku. Cuma di sini berhubung kuku saya sedikit sakit ya, jadi saya gunakan bantuan dulu untuk di awal, setelah itu baru saya lanjutkan menggunakan kuku. Nah, perlu teman-teman sobat-sobat ketahui ya, untuk di Vivo V9 ini itu ada menempel fleksibel fingerprint ya di bagian backdoornya ya. Jadi hati-hati ketika pelepasan backdoor di Vivo V9 ini guys. Ya seperti ini ya. Ya, ini udah terlepas untuk backdoornya. Tahap selanjutnya tinggal kita buka kalengan untuk pelindung di fleksibel fingerprintnya. Ya, ini kita buka ya kaleng penutup untuk di fleksibel fingerprint. Ya, ini fleksibel fingerprintnya kita lepas dulu ya. Ya, ini bisa dilihat guys, seperti ini bentuknya. Tahap selanjutnya itu tinggal kita buka saja guys kalengan penutup mesin. Wah, masih segel ya HP-nya. Kita buka saja guys semua baut-baut yang menempel di penutup mesinnya ini guys. Ya, ini baut-bautnya udah kita buka semua ya. Tinggal satu lagi nih, baut membandel. Ya, ini kita buka ya kalengan untuk penutup mesinnya. Ya seperti ini guys, ini penampakan mesin di HP Vivo V9 ini. Ya, tahap pertama kita buka fleksibel baterainya seperti biasa. Terus tadi saya copot juga untuk fleksibel on off dan volume. Ya, pelepasan baterainya simpel guys, tinggal tarik saja seperti ini. Nah, ini tinggal tarik seperti ini ya. Setelah baterainya tercopot, ya tinggal kita copot saja. Selanjutnya tinggal kita copot saja di fleksibel LCD-nya. Nah, ini fleksibel LCD guys, tinggal kita copot. Oke, tahap selanjutnya itu kita pencopotan LCD ya. Nah, untuk pencopotan di LCD-nya ini saya menggunakan bantuan hair dryer atau pengering rambut. Ya, bisa juga menggunakan blower ya, tergantung dari sobat-sobat semua. Ya, udah cukup ya untuk pemanasannya. Jadi selanjutnya langsung kita copot saja ya untuk LCD-nya. Di sini saya menggunakan bantuan plastik mika bekas
tablet ya. Ya seperti ini guys, cari aja ruang yang kira-kiranya mudah untuk di awal. Setelah itu, setelah plastik mikanya masuk seperti ini, tinggal kita seset saja ya, seperti ini, tinggal kita seset saja. Oke, ini udah hampir terlepas ya LCD nya. Wah, malah ketinggalan satu lapisannya guys. Oke, ini udah selesai untuk pencopotan di bagian LCD dari Vivo V9 ini. Ya seperti inilah ya kurang lebih untuk pelepasan LCD nya. Boleh dikatakan lumayan mudah ketika kita panaskan menggunakan bantuan hair dryer ataupun pengering rambut tadi, otomatis lemnya itu menjadi mudah untuk dilepas ya. Jadi kita nggak terlalu sulit ketika pelepasan LCD nya. Ya ini penampakan LCD yang hancur tadi ya. Nah, tahap selanjutnya guys, itu tinggal kita bersihkan saja sisa-sisa lem dari LCD yang lama yang masih menempel di framenya guys. Ya ini tinggal kita bersihkan saja ya. Ya ini proses pembersihan untuk lem-lem sisa ya, sisa dari LCD yang lama yang masih menempel di area frame. Ini kita bersihkan dulu guys, agar ketika pemasangan LCD yang baru itu dia lebih presisi ya. Ini kita bersihkan dulu. Waduh, ini mejanya lumayan kotor ya, saya lap dulu ya. Oke, ini udah kita bersihkan ya untuk sisa-sisa lem yang masih menempel di frame. Selanjutnya itu saya tambahkan minyak kayu putih lagi guys, itu untuk membantu membersihkan sisa-sisanya ya. Sisa-sisa setelah kita pembersihan tadi ya, masih ada debu-debu yang menempel di area frame, sisa-sisa lem yang menempel di area frame. Di sini saya menggunakan bantuan minyak kayu putih agar membersihkannya lagi ya. Karena apa guys? Ya ketika kita tidak membersihkan sisa lem yang menempel di frame tadi, yang dikhawatirkan ketika kita pemasangan LCD yang baru itu dia tidak presisi atau enggak rapat nanti ya. Makanya kita upayakan semaksimal mungkin kita bersihkan guys. Ya seperti ini ya. Dan untuk pembersihan di area frame ya bisa menggunakan minyak kayu putih, bisa menggunakan alkohol, tergantung dari sobat, semuanya bebas. Namun hindari penggunaan thinner ya, karena untuk thinner tadi itu terlalu kuat ya, jadi bisa merusak di area framenya, karena di keliling frame itu plastik semua guys. Takutnya plastiknya itu lapuk ketika terkena thinner ya. Ya ini udah selesai ya pembersihannya. Tahap selanjutnya itu tinggal kita pasangkan LCD. Nah ini LCD yang lama guys, masih ada gunanya. Kita ambil dulu untuk saringan speaker ya, atau penutup speaker atas ya. Ya seperti ini. Ini saringannya kita ambil dulu guys. Nanti kita pasangkan di LCD yang baru. Oke ya. Ya tahap selanjutnya itu tinggal kita kasih lem ya. Tinggal kita kasih lem untuk di framenya agar mudah nanti untuk merapatkan LCD ya. Ini lem khusus LCD ya. Ini untuk pemasangan LCD, jadi kita kasih lem dulu. Ini saya menggunakan lem LCD itu T7000 berwarna hitam ya. Berhubung HP-nya warna hitam ya, saya gunakan lemnya berwarna hitam. Nah di sini guys, untuk pemasangan lem atau pemberian lem itu dia tidak harus tebal, yang penting dia rata ya. Jadi kita upayakan rata, apalagi ini layarnya full screen ya. Full screen ini ya boleh dikatakan untuk perekat lemnya, untuk ruang untuk lemnya itu sedikit ya, jadi kita upayakan rata ya, jadi biar penguatnya nanti. Ini kita kelilingin saja ya. Ya seperti ini guys, kita kelilingin saja. Nah untuk seperti tadi, ini kronologinya kan jatuh dari motor ya, dan awalnya itu memang layarnya menyala cuma bergaris, berarti bisa kita pastiin ini kendalanya udah pasti di LCD ya. LCD udah pasti minta diganti. Dan tadi pun sebelum saya putuskan untuk pasang LCD
yang baru ketika udah dibersihkan tadi saya coba ya menggunakan LCD ini. LCD yang ini udah saya tes tadi sebelumnya, dan memang betul HP-nya itu memang minta ganti LCD ya. Jadi udah saya coba tadi LCD-nya ini worth it ya, bagus ya. Ya ini saya pasang dulu untuk saringannya ya, saringan speakernya tadi, saringan speaker phone ya kalau di atas. Ya ini tadi saya tambahkan lem sedikit ya untuk penguat di saringan speakernya ya. Ya seperti ini guys. Ya namun sebelum pemasangan LCD, apalagi LCD yang baru ya, itu kita tes dulu LCD-nya bagus atau enggak. Ya karena garansi ya, karena kalau udah dicopot segelnya atau udah terkena lem terpasang, otomatis garansinya udah nggak berlaku lagi guys. Jadi kita tes dulu LCD-nya itu bagus atau tidak. Dan ini LCD-nya tadi udah saya tes dan ini worth it, itu bagus. Ya selanjutnya tinggal kita pasang saja LCD yang baru ya. Ini kita copot dulu untuk segel-segel yang menempel di LCD-nya guys. Ya ini saya copot dulu ya untuk semua segel-segel yang menempel ya. Oke, ini udah saya copot ya segel-segelannya. Ya tahap selanjutnya tinggal kita pasangkan saja guys LCD-nya seperti ini. Ya kita presisikan ya. Untuk pemasangan LCD ya kita presisikan saja. Kita paskan di bagian atas, bawah, kiri kanannya, itu kita presisikan semuanya guys. Ya seperti ini ya. Ini udah presisi ya, tinggal kita pasang saja. Fleksibelnya ini kita pasangkan fleksibel LCD-nya. Ya, kita rapikan ya. Untuk fleksibelnya ini kita rapikan kembali. Ya setelah itu tinggal kita pasangkan tadi ya. Oke, tinggal kita pasangkan baterai aja ya. Namun di sini saya lihat untuk double tipnya di bagian bawah baterai, penguat baterai itu udah nggak kuat lagi. Jadi saya tambahkan sedikit lem ya, sedikit lem LCD untuk membantu menguatkan baterainya. Jadi agar baterainya nggak goyang ya. Oke ini guys, ini udah saya pasangkan baterainya. Ya tahap selanjutnya itu tinggal kita pasangkan penutup area mesin ya. Ya pasangkan semua baut-bautnya, kita pasang guys ya. Oke ini kita pemasangan baut di bagian penutup mesin. Oke tahap selanjutnya itu kita pasangkan untuk di flexible fingerprint ya. Setelah itu kita pasangkan lagi untuk kaleng penutup atau pengaman di area fleksibel ya, flexible fingerprint. Ini kita pasangkan kalengan penutupnya ya. Terus kita kasihkan lagi baut guys. Nah ini kita pasang bautnya ya. Oke ini udah terpasang ya, tinggal kita pasangkan backdoornya ya. Kita rapikan lagi backdoornya. Nah ketika pemasangan backdoor ya sedikit hati-hati ya, jangan dipaksa. Ketika ada sesuatu yang kira-kiranya sulit ditekan atau agak keras kok nggak mau presisi gitu ya, kita buka saja lagi kembali guys. Ini tadi saya lihat dia dekat tombol volumenya itu sedikit susah ketika penekanan, jadi saya buka lagi untuk backdoornya dan saya presisikan kembali guys. Nah ini udah saya presisikan kembali ya. Ya seperti ini ya, tinggal kita rapikan saja untuk backdoornya ya. Namun ketika penekanannya ya hati-hati guys ya, jangan sampai terlalu kuat, takutnya nanti mengenai LCD dan bisa jadi nanti LCD-nya retak ya. Kalau udah retak ya udah pasti nombok. Oke ini saya rapikan kembali ya. Ya kita pasangkan slot SIM-nya. Tahap selanjutnya tinggal kita pasangkan bautnya ya. Karena di bagian bawah tadi ini ada baut untuk penguat area backdoor, jadi kita pasang dulu bautnya. Oke, ini kita pasang ya. Ya seperti inilah guys ya kurang lebih untuk penggantian LCD di HP Vivo V9 ini ya. Boleh dikatakan tergolong mudah. Dan kenapa saya langsung putuskan LCD, karena ya mendengar kronologinya jatuh dan 2 hari sebelumnya kata konsumen tadi, user tadi itu LCD-nya masih menyala namun bergaris ya.
udah pasti ini LCD. Nah setelah sekarang itu LCD-nya masih ada bergaris-garis, cuma layarnya udah semakin redup, semakin nggak ada kehidupan lagi di layarnya ya. Udah redup tapi masih kelihatan garis-garis. Ya ini saya coba LCD yang baru ya, langsung menyala hidup ya. Namun ya tetap kita cek ya untuk di bagian sinyal, wifi, yang lain-lain, speaker, yang lain-lain itu kita cek ya. Karena ini korban dari benturan, yang dikhawatirkan nanti ada penyakit lain lagi ya. Malah yang saya takutkan tadi SIM-nya. Takutnya biasa kalau korban terbentur tadi guys, biasanya kaki-kaki MMC-nya itu lemah ya, atau ada yang terlepas. Itu bisa jadi nanti HP-nya stuck logo atau mentok logo, atau bisa jadi HP-nya nanti restart terus ya. Dan ini saya pasang karet ya untuk membantu mempresisikan ya, mempresisikan kembali LCD-nya. Ya untuk merapatkan LCD ya bisa gunakan karet, bisa menggunakan lakban, bisa menggunakan penjepit khusus LCD ya, tergantung dari sobat saja ya, mau pakai yang mana itu bebas. Nah, ini kita pasangkan karet ya, agar lebih presisi, agar lebih cantik ya HP-nya. Ya ini ya LCD-nya menyala ya, tinggal kita tes kembali. Oke, ini walah terkunci guys. Ini saya nggak tahu kuncinya ya, jadi ya nggak bisa cek sampai ke dalam. Tadi lupa minta password sama yang punya. Jadi kita tes aja tombol-tombolnya guys. Nah ini berfungsi semua ya. Untuk touchscreen-nya ini berfungsi normal. Oke ya, mantap ya. Aktif ini. Tinggal kita serahkan ke yang punya nantinya guys. Ya, kalau dijemputnya ya. Ya udah pasti jemput lah. Ini kita tunggu dulu ya 30 menit sampai 1 jam. Oke, ini udah kurang lebih hampir 1 jam. Dan ini saya rasa lemnya udah kering ya, jadi tinggal kita copot aja karet-karetnya guys. Ini kita copot semua karet-karet yang membantu mengepres LCD-nya tadi. Nah seperti ini karetnya udah kita lepas semuanya ya. Tahap selanjutnya ya tinggal kita bersihkan ya, kita bersihkan sisa-sisa lem yang masih menempel di bagian layar sama di pinggir-pinggirannya guys. Ya seperti biasa kita tambahkan minyak kayu putih biar tidak masuk angin ya. Ya enggak guys, ini saya tambahkan minyak kayu putih ya, karena ya untuk membersihkan area LCD layar itu lebih amannya menggunakan minyak kayu putih. Juga untuk membersihkan lem saya rasa lebih enak lah kalau menggunakan minyak kayu putih ini guys. Sebenarnya lebih enak sih menggunakan thinner, hanya saja karena cairannya itu keras ya, takutnya nanti merusak LCD-nya ya, layarnya, sama merusak di bagian frame ya, takutnya nanti lapuk karet-karet di pinggiran frame-nya. Ya, ini sambil saya kikis ya sedikit-sedikit, sambil saya kikis sisa-sisa lem yang masih menempel di pinggir-pinggirannya ya. Ya kita upayakan rapi guys ya, serapi mungkin, sepresisi mungkin, ya sebersih mungkin lah HP-nya ya, jauhi dari virus ya. Yang menggunakan minyak kayu putih kan yang untung-untung virusnya kabur gitu lah ya. Ini saya bersihkan kembali ya. Oke. Ya seperti ini ya kurang lebih untuk penggantian LCD dari Vivo V9 ini. Tergolong mudah namun tetap hati-hati ya, karena pemasangan LCD ini cuannya lumayan, resikonya juga lumayan. Jadi ya resiko berbanding lurus dengan hasil yang kita dapatkan. Oke, ini udah selesai guys ya, siap untuk diserahkan ke pemilik ya. Oke, itu aja, ini mantap ya. Itu aja, semoga bisa dijadikan manfaat buat sobat semuanya ya. Jangan lupa terus support channel ini dengan cara like, komen, dan share ya. Oke, saya rasa itu aja. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.